Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Amsal pasal ke-10 dan mari kita coba akan belajar dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo ini. Ada beberapa ayat saya rindu bagikan kepada Anda dan mari izinkan Roh Kudus menerangi kita semuanya sehingga kita punya pemahaman yang benar dan kita bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat yang ketiga. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Garis bawahi itu, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi kalau Anda dan saya, orang percaya, kita percaya kepada Kristus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita adalah keturunan Abraham secara rohani, maka kita disebut sebagai orang benar. Dan janji Tuhan buat orang benar adalah tidak dibiarkan kelaparan. Bagaimana mungkin Anda berpikir, saya melihat ada orang Kristen, ada orang benar, tapi kenapa hidupnya kelaparan, hidupnya kekurangan terus, dari waktu ke waktu mengalami kesulitan, dan seolah-olah sulit sekali mengalami terobosan. Izinkan saya membagikan beberapa hal kepada saudara semuanya. Kalau firman Tuhan berkata tidak dibiarkan kelaparan, itu bukan berarti tidak pernah ada masalah. Kadang-kala harus diakui, kadang-kala diizinkan mengalami kekurangan juga. Anda lihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Bukankah di tengah jalan mereka juga mengalami kehausan dan mereka belum mendapatkan air? Kadang-kala memang diizinkan mengalami kekurangan, tapi tidak pernah mereka mati di padang gurun hanya gara-gara tidak mendapatkan air. Mereka tidak mati di padang gurun hanya gara-gara tidak ada sesuatu yang mereka makan. Maka janji Tuhan pasti berlaku buat kita semuanya. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekalipun kadangkala memang diizinkan mengalami fase-fase tertentu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi milikilah iman, Dia Bapa kita yang baik. Mana ada Bapa yang membiarkan anaknya kelaparan? Mana ada Bapa yang membiarkan kita, orang yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Dia, harus mati kelaparan? Percayalah itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini mempertegas bahwa Dia Bapa yang baik buat kita. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang nanti akan memberkati kita semuanya. Lalu kemudian nasihat yang kedua yang kita temukan di kumpulan Amsal Salomo. Kita baca ayat keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Mungkin ini terkesan kontradiktif daripada ayat 22 yang tadi kita baca. Ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Lalu kenapa di dalam ayat yang keempat justru dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya? Bagaimana maksudnya? Bukankah tadi dikatakan berkat itu dari Tuhan, susah payah kita tidak menambahi apa-apa? Lalu mengapa Amsal menulis tangan yang lamban membuat miskin, artinya bermalas-malasan, tidak cekatan, membuat kita kekurangan, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya? Sekali lagi, kalau kita melihat firman Tuhan, jangan hanya lihat satu sisi. Kadangkala firman Tuhan itu saling melengkapi satu sama lain. Ayat yang satu menjadi pelengkap ayat yang lain. Mirip seperti mata uang. Maka seperti itulah analoginya. Sisi yang satu berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tetapi bukan itu alasan untuk kita bermalas-malasan. Sebab di dalam Amsal pasal yang ke-6, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita semuanya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Artinya Tuhan pun mengajar kita harus jadi rajin. Nggak bisa saudara, kita hanya berdoa lalu tiba-tiba kita berharap berkat turun dari langit begitu saja. Bagaimana cara Tuhan berkati? Yang melalui pekerjaan kita. Kalau Tuhan memberkati melalui pekerjaan, sementara kita tidak mau bekerja karena kita malas bekerja, bagaimana mungkin janji ini bisa berlaku?
Jadi janji Tuhan tidak membiarkan orang benar kelaparan, itu hanya diberikan kepada orang yang bersedia bekerja, orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang tidak gampang cari jalan pintas. Percayalah, kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan pun akan lakukan bagiannya. Bagian kita bekerja, bagian Tuhan memberkati pekerjaan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan akan membuahkan hasil. Nasihat terakhir kita temukan di ayat yang ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Tuhan memberkati kita, tapi dengan tujuan apa? Supaya hidup kita menjadi berkat bagi sesama, sehingga mereka punya kenangan terhadap orang benar, yaitu hidup kita. Pastikan bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka juga menikmati berkat Tuhan melalui hidup kita. Kita diberikan kesempatan untuk menolong dan kita memberikan pertolongan. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan hikmat, pengertian, pengajaran, mendidik mereka, membimbing mereka. Maka mereka pun akan bisa menjadi lebih baik. Kita diberikan kesempatan untuk kita lakukan sesuatu untuk sesama kita. Lakukan itu. Jangan simpan untuk diri kita sendiri. Keberhasilan tidak seharusnya kita nikmati buat diri kita sendiri. Keberhasilan harusnya kita bagikan kepada banyak orang, supaya buah kita ini juga dinikmati. Dinikmati oleh Tuhan, kita juga menikmati untuk diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling kita juga menikmati buah daripada pekerjaan kita. Komplit sudah apa yang tertulis dalam kumpulan Amsal Salomo ini. Saya berdoa hal itu tergenapi dalam hidup kita semuanya. Tuhan berkati.